Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu di channel saya. Perkenalkan, saya adalah Vina Dawatul Aropah, Widya Iswara Muda di Pusdiklat PBJ LKPP. Saat ini, di kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengantar manajemen rantai pasok. Tujuan pembelajaran hari ini adalah dalam rangka untuk menjelaskan konsep manajemen rantai pasok, keterkaitan PBJ dengan manajemen rantai pasok, dan penerapan manajemen rantai pasok di pengadaan barang jasa pemerintah. Indikator pembelajarannya adalah diharapkan peserta nanti bisa menjelaskan tentang konsep manajemen rantai pasok, keterkaitan pengadaan barang jasa dengan manajemen rantai pasok, dan penerapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Bapak Ibu, kira-kira tahu nggak sih apa itu manajemen rantai pasok? Rantai pasok ada dari hulu ke hilir. Yang pertama dari bahan mentah, kemudian masuk pada supplier, kemudian masuk kepada manufaktur, ke distributor, ke store, baru ke customer. Jadi rantai pasok sendiri adalah alur barang jasa, bagaimana barang jasa itu mulai dari raw material atau bahan mentah sampai akhirnya menjadi bahan jadi dan masuk kepada customer. Ada 3 komponen penting dalam rantai pasok yang perlu Bapak Ibu ketahui. Yang pertama, rantai pasok hulu. Rantai pasok hulu ini membahas tentang perencanaan terkait dengan penyedia dan perencanaan terkait dengan bahan baku. Kemudian ada rantai pasok internal yang membahas tentang persediaan, pergudangan. Kemudian ada rantai pasok hilir yang terdiri sampai dengan customer, bagaimana barang itu sampai dengan customer. Ada 4 komponen penting Bapak Ibu dalam manajemen rantai pasok, yaitu plan, source, make, dan deliver. Dan keempat aspek ini dikenal dalam manajemen rantai pasok, termasuk juga dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Sebagai ilustrasi Bapak Ibu, bagaimana rantai pasok itu dari hulu ke hilir, dari mulai supplier, manufaktur, distributor, wholesaler, retailer, sampai dengan customer. Selain ada aliran fisik atau material dari supplier ke customer, juga ada aliran pembayaran dari customer sampai dengan supplier. Dan juga di antara hulu dan hilir tersebut ada yang namanya aliran informasi. Kira-kira Bapak Ibu, bagaimana sih keterkaitan pengadaan barang jasa pemerintah dengan manajemen rantai pasok? Sebelumnya mungkin akan kita jelaskan dulu ya Bapak Ibu, bahwa ada 3 sektor di dalam industri manajemen rantai pasok. Yang pertama sektor bisnis, sektor nirlaba, dan sektor pelayanan publik. Sektor bisnis adalah di sektor swasta yang mempunyai tujuan laba. Sektor nirlaba adalah sektor yang tidak bergerak dalam sektor laba. Kemudian ada sektor pelayanan publik. Nah, sektor pelayanan publik ini adalah yang banyak dijalankan oleh roda pemerintahan. Pemerintah masuk pada aspek sektor pelayanan publik. Dalam pengadaan barang jasa pemerintah di pemerintahan, Bapak Ibu, setidaknya ada 3 pengadaan yang biasa dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pengadaan rutin, pengadaan yang berbasis proyek ya atau dengan jangka waktu tertentu, dan pengadaan tanggap darurat yang dilaksanakan karena memang ada satu kejadian tanggap darurat. Kira-kira bagaimana keterkaitan pengadaan barang jasa pemerintah dengan manajemen rantai pasok? Setidaknya tadi ya berkaitan dengan 4 aspek tadi, maka dari unsur plan pengadaan barang jasa pemerintah ada yang namanya tahap perencanaan. Kemudian dari unsur source ada tahapan pengadaan barang jasa pemerintah di tahapan pelaksanaan, pencarian penyedia, pencarian pasokan. Kemudian di unsur make, bagaimana pengadaan barang jasa di dalam tahap produksi, pengendalian mutu, dan pergudangan. Kemudian yang terakhir dari unsur deliver, bagaimana pengadaan barang jasa dikirim sampai dengan tahapan serah terima. Menurut Bapak Ibu, setelah tadi kita bicara tentang aspek plan, source, make, dan deliver, dan keterkaitannya dengan pengadaan barang jasa pemerintah, bagaimana sih penerapannya manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah?
Setidaknya Bapak Ibu di pemerintahan ada 3 level manajemen rantai pasok, yaitu di level strategis, level taktis, dan level operasional. Nah, siapa saja yang bergerak di level strategis? Dalam pengadaan barang jasa pemerintah, manajemen rantai pasok di level strategis dimiliki oleh para pemimpin yang bergerak di organisasi, khususnya di pengadaan barang jasa pemerintah. Di level strategis, kegiatan yang diambil adalah terkait dengan pengambilan keputusan, penyelarasan strategi organisasi, perencanaan terpadu dan terintegrasi, koordinasi dan komunikasi, dan penyiapan regulasi. Nah, bagaimana yang di level taktis? Di level taktis, ini adalah dijalankan oleh para di jabatan-jabatan middle. Kegiatan yang dilakukan terkait dengan pemetaan supply positioning model, terkait dengan pemetaan penyedia, kemudian manajemen kontrak, vendor manajemen, skala prioritas kebutuhan, optimalisasi jaringan, dan manajemen persediaan. Nah, kemudian bagaimana manajemen rantai pasok di level operasional? Nah, di level operasional biasanya dijalankan oleh para pelaku pengadaan di level operasional, yang kegiatannya terdiri dari seperti seleksi penyedia, penerimaan dan permintaan pengadaan barang jasa, serah terima, penanganan persediaan, distribusi, proses inspeksi berkala, proses penagihan dan pembayaran. Nah, Bapak Ibu, dari 3 level tadi, level strategis, taktis, dan operasional, maka bisa kita rangkum bahwa penerapan manajemen rantai pasok dalam pengadaan barang jasa pemerintah setidaknya terdiri dari perencanaan, source atau pengadaan, produksi, pengiriman dan distribusi, manajemen pergudangan, serah terima, dan pertukaran atau pergantian barang. Ada beberapa kunci sukses Bapak Ibu dalam penerapan manajemen rantai pasok. Apa saja sih kunci suksesnya? Bagaimana rantai pasok bisa berhasil di pengadaan barang jasa pemerintah? Ada 8 kunci sukses yang perlu diketahui. Yang pertama adalah terkait dengan birokrasi yang efektif dan efisien, koordinasi lintas institusi yang didukung dengan e-government, akuntabilitas persetujuan anggaran di tingkat DPR atau DPRD, perencanaan dan penganggaran berbasis kegiatan berkelanjutan, tersedianya tools yang mendukung manajemen rantai pasok dan pengadaan barang jasa pemerintah, edukasi dan pengembangan kompetensi bagi SDM PBJ yang mendukung pelaksanaan pengadaan barang jasa pemerintah, cara dan budaya kerja yang mendukung pengadaan barang jasa pemerintah, dan yang terakhir adalah sistem informasi. Nah, 8 kunci sukses ini apabila dijalankan, maka penerapan manajemen rantai pasok di pemerintah akan berjalan juga dengan baik. Nah, Bapak Ibu, kira-kira demikian untuk pengantar manajemen rantai pasok. Nah, setelah ini Bapak Ibu akan masuk dalam pembahasan pengantar pengadaan barang jasa. Untuk lebih tahu bagaimana pengadaan barang jasa ini dilakukan sampai dengan nanti proses serah terima. Demikian Bapak Ibu untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan informasi yang baru buat Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya, dan saya harapkan tetap aktif dalam pembelajaran yang kita lakukan. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu.